Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sangat mengejutkan kita semua. Memang Rismon lah yang berhasil memaksa Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Loh, kapan dan di mana Jokowi menunjukkan ijazahnya? Sementara kalau dulu kita lihat kasus Jokowi itu di Bambang Tri kemudian Gus Nur, sampai persidangan pun oleh Ahmad Komarudin dikatakan tak pernah diperlihatkan Jokowi ijazahnya. Padahal sekarang kan Jokowi berjanji. Janjinya itu, dia bersikukuh dengan pendapatnya. Dia akan perlihatkan ijazahnya itu nanti di pengadilan. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Nah, itu narasi yang selalu digaungkan oleh Jokowi dan pengacaranya. Tapi tiba-tiba di Solo kemarin, waktu ke pemeriksaan kasus pelaporan pencemaran nama baiknya yang didatangkan penyidik ke Solo, Jokowi menyerahkan ijazahnya. Kalau terkait dokumen-dokumen tadi sempat ditunjukkan atau gimana? Untuk dokumen yang dibawa Bapak. Nah, tadi juga sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita. Dan itu kan baru disita. Kenapa saya mengatakan Rismon yang berhasil memaksa Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada Rismon dan mungkin Roy Suryo dan lain-lain? Ya, kalau yang dilaporkan oleh Jokowi yang mencemarkan nama baiknya itu adalah Rismon dan Roy Suryo, itu akan diperlihatkan nanti di penyidikan, di pemeriksaan Rismon. Apakah nanti ijazah ini akan juga diperlihatkan kepada pihak terlapor sebelum nantinya masuk ke tahap berikutnya? Ya, wajib. Wajib. Penyidik Polri harus memberikan suatu, ini loh ijazahnya Mas Roy, ini loh Mbak Tifa, ini loh dan sebagainya. Ini kan sangat berbeda. Gus Nur dan Bambang Tri di penjara dan ijazahnya itu tak pernah diperlihatkan walaupun sampai di persidangan. Nah, kenapa ini? Menurut analisa saya, kalau seandainya cuma Roy Suryo, Dr. Tifa yang menyelidiki unggahan dari Dian Sandi di internet, bisa jadi ini tak akan pernah diperlihatkan oleh Jokowi. Karena ya selidikilah, yang kalian selidiki adalah fotokopi atau unggahan di internet, bukan ijazah aslinya ini. Dan kalau tidak ada Rismon, saya yakin betul ini tak akan mungkin diperlihatkan atau disita ijazah Jokowi ini. Kenapa saya katakan begitu? Baik, kalau menurut saya, Rismon Sianipar ini adalah cendekiawan sejati, pemikir sejati. Seseorang peneliti atau ilmuwan itu, walaupun sudah mengambil kesimpulan dia tentang ijazah misalnya, ijazah Jokowi ini, Rismon Sianipar kan mengatakan 11 triliun % itu adalah palsu. Yang tidak dikatakan dia dalam pikirannya, analisa dia itu masih diragukannya sendiri, membuat dia berpikir lagi, bisa jadi penemuan saya ini, seorang peneliti kan begitu, dia kembangkan lagi sampai dia merasa pasti betul. Dan Rismon Sianipar setelah dia teliti dari jauh ijazah Jokowi itu dari internet, dia masih meragukan kepalsuan atau keaslian ijazah Jokowi itu, tapi berat dugaan dia kepalsu berdasarkan dari ilmu dia, oke? Berdasarkan ilmu dia. Namun dia harus memastikan betul-betul sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang ilmuwan, dia harus pasti dulu memastikan bahwa ijazah itu adalah palsu. Yang pemakainya mungkin juga palsu, makanya dia datangi UGM. Oke, itu pertama. Dia tengok skripsinya bermasalah, bisa jadi orang tak akan mungkin mendapatkan ijazah atau menjadi S1 kalau skripsinya bermasalah. Dilihatnya lagi, orang-orang yang memakai ini, yang memakai ijazah palsu ini banyak kebohongan. Dia cari lagi jejak, rekam-rekam jejak digitalnya, kebohongan. Kemudian dia telusuri lagi secara analog. Kan dia temukan fakta yang sangat mengejutkan. Dan terakhir, waktu Jokowi setelah diperiksa, setelah menyerahkan ijazahnya, ada blunder lagi yang terdapat, yang menambah keyakinan dari Rismon dan menambah keyakinan publik, Rismon ini benar. Tentang apa? Tentang kabar berita bohong yang dilaporkan oleh Rismon Sianipar waktu Jokowi katanya mengadakan pertemuan dengan Kosmojo. Hari ini kita melaporkan Joko Widodo ya terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya. Waktu itu Jokowi masih menjadi seorang presiden. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Waktu itu Jokowi kan memanggil Kasmujo dan naik ke atas pentas dan mengatakan bolak-balik dia dengan Pak Kasmujo ini. Kemudian alhamdulillah atas bantuan Pak Kasmujo skripsinya bisa siap. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali.
Mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira. Berbekal informasi ini, kemudian Rismon melihat skripsinya nggak jelas di UGM. Rismon mendatangi Kasmujo, dan Kasmujo membantah dirinya adalah pembimbing Jokowi. Skripsi itu Pak, yang Bapak yang skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak? Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar Pak. Inilah yang dilaporkan oleh Rismon Sianipar di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada dalam dialog tersebut ada narasi Pak Jokowi bolak-balik dan Pak Kasmujo galak. Terus ada ucapan juga terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak. Saya bisa menyelesaikan. Akhirnya saya bisa. Sampai di sini kita bisa mencerna pikiran Rismon Sianipar. Logika berpikirnya begini, dia tidak cukup hanya membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi ataupun keaslian ijazah Jokowi itu berdasarkan analisa dari ilmu dia. Dia harus pakai logika. Dia harus menanyakan ke dirinya, kenapa seseorang itu diberikan ijazah? Artinya dia harus lulus ujian skripsi, artinya dia harus lulus KKN, artinya dia harus IP-nya sekian bla 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 bla. Dia datangi UGM, apakah ada skripsi Jokowi? Rupanya ditemukan skripsinya bermasalah. Kan dari situ berpatokannya dia. Rismon melihat ini mulai tidak beres ini. Dia datangi Kasmujo, dan Kasmujo membantah. Dia sama sekali bukan pembimbing akademik, dia bukan sama sekali bukan pembimbing skripsi Jokowi. Padahal Jokowi sudah keluar-keluar, ini adalah pembimbing saya. Dari narasinya, waktu acara yang tadi saya perlihatkan itu, kan nampak sepertinya Kasmujo ini adalah pembimbing skripsi. Karena ada dengan kata-kata, akhirnya saya atas bimbingan dari Kasmujo berhasil menyelesaikan skripsi. Dan fakta-fakta ini jelas di mana saja dan tak mungkin dibantah apapun. Orangnya masih hidup. Salah satu yang ditulis dalam skripsi tersebut kan sudah meninggal. Tentu tidak bisa diminta konfirmasinya lagi. Tapi ada saksi hidup yang menyatakan itu semua. Dan Rismon melihat keganjilan-keganjilan di skripsi, kemudian keganjilan dalam ijazah yang ditelitinya. Dia tambah menguatkan lagi analisa dia bahwa ijazah Jokowi itu 11 triliun palsu. Belum lagi habis itu Rismon mendatangi Sofyan Effendi, bekas rektor yang menyatakan Jokowi itu tidak pernah tamat di UGM. Walaupun ucapan itu ditarik, tentu saja faktanya tak bisa dihilangkan. Mau sejuta kali pun ditarik ucapan tersebut, mau 5.000 lembar pun surat pernyataan bahwasanya saya tidak pernah mengucapkan hal itu, fakta atau kejadian itu tak pernah bisa dihapus. Dan ini jelas membuat Jokowi kepepet, membuat Jokowi terjepit. Walaupun fakta-fakta yang dikatakan oleh Rismon bahwa Kasmujo itu bukan pembimbing masih berani dikatakan oleh Jokowi setelah diperiksa, setelah diserahkan ijazahnya. Mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa tersebut, terjepitnya Jokowi itu, saya menganalisa bahwa Jokowi sengaja menyerahkan ijazahnya pada waktu penyelidikan, waktu pemeriksaan di Solo kemarin ke Polda Metro Jaya. Kenapa begitu? Ini untuk menghindari agar Rismon Sianipar ini tidak lagi mengubek-ubek UGM, tidak lagi mengurus-ngurus, tidak lagi kelayapan. Karena narasi dari Projo ini yang mendukung Jokowi, yang di media-media sosial, gaya Rismon Sianipar itu dibilang kampungan. Cukup tanya ke UGM, cukup urusan hukum. Tidak, logika berpikir Rismon ini, hukum itu bergantung kepada fakta-fakta. Dia cari fakta yang benar-benar. Padahal Projo sengaja menggiring ini, jangan lagi Rismon kelayapan di sana. Karena semakin Rismon kelayapan di lapangan, semakin banyak fakta yang akan diungkap oleh Rismon. Projo mulai ketakutan, Jokowi mulai panik. Caranya bagaimana supaya Rismon tidak kelayapan lagi?
Caranya sangat sederhana, karena yang diminta orang itu dari awal. Rismond, Roy Suryo, kalau memang asli kan begitu narasinya, perlihatkan saja. Dan Jokowi bertahan tak mau memperlihatkan. Itulah yang diurus orang itu terus-menerus, meminta Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Tapi artinya kalau diserahkan atau disita oleh Polda, nantinya bisa diperlihatkan kepada Rismond ataupun ke wartawan nantinya, diekspos ke wartawan. Ini barang bukti, kan sebagai barang bukti. Namun lagi-lagi saya katakan, Rismond tak terpancing. Walaupun sudah berhasil dia memaksa Jokowi untuk menyerahkan ijazahnya, Rismond tidak terpancing. Dia terus kelayapan, mencari bukti-bukti yang lain untuk menguatkan tuduhan dia. Apakah Rismond akan berhasil? Saya yakin Rismond akan menemukan kebenaran, bukan menemukan kepalsuan atau keaslian. Karena bagi seorang peneliti, itu kebenaran yang diperlukannya, bukan maksud dia untuk membuktikan kepalsuan. Justru seorang cendekiawan seperti Rismond ini ingin menemukan memang benar nggak palsu, atau memang benar nggak asli atau palsu. Bukan itu tujuan dari akhir-akhirnya dari seorang intelektual. Yang diinginkannya adalah fakta, apakah ijazah ini asli atau palsu, bukan ingin menguatkan alibi dia untuk menuduh kepalsuan sebuah ijazah. Kalau saya lihat cara Rismond itu yang diinginkan dia, kebenaran tentang ijazah ini. Kalau memang asli, asli. Kalau tidak, ya tidak asli. Itu maksud saya. Terima kasih.